welcome di podcastnya Promise nih. Jadi kali ini kita bakal ke Opima. Jadi Opima nih opini mahasiswa. Dan pastinya mungkin udah pada lupa ya siapa aku. Halo, aku Intan. Di sini aku bakal jadi host dan kebetulan ini aku ada narasumber cantik dan imut banget nih dari kakak siapa nih? Kenalin dong harusnya. Ayo. Halo, kenalin, nama aku Citra. Aku dari Fakultas Hukum semester 4 ini. Oh, semester 4 berarti baru ini ya, semester 3 terus ke semester 4 ini. Ya, semester 4 ke semester 5. Semester 4 ke semester 5. Ya. Kirain semester 3 baru ke semester 4. Oke. Ini kebetulan juga anak hukum dan kali ini tema kita juga bakal ngebahas salah satu UU nih. UU yang memang baru-baru ini lagi, maksudnya tuh di universitas lagi naik-naiknya gitu. Tapi kita bahasnya santai aja, gak usah yang serius-serius banget lah. Masih opini mahasiswa gitu kan tentang si UU ini. Jadi menurut kakak nih dengan disahkannya atau dikeluarkannya UU Permendikbud nomor 30 nih, apakah udah sesuai dengan apa yang harusnya ada gitu? Maksudnya di universitas sendiri kan memang sebelumnya belum ada gitu kan peraturan tentang Permendikbud apalagi kekerasan gitu. Gimana? Oke, jadi terkait Permendikbudristek ya nomor 30. Kalau ditanya relevan apa enggak, sesuai apa enggak, sangat sesuai ya. Saya rasa sangat sesuai, sangat relevan. Karena kalau teman-teman ketahui ya, sejauh ini ada enggak sih payung hukum secara konkret ya, secara yuridis yang mengatur tentang kekerasan seksual? Mungkin ada tentang UU tentang perlindungan anak, tetapi itu kan hanya kekerasan kepada anak. Terus ada tentang UU nomor tahun 2003 sama tahun 2004 itu hanya spesifik kepada tentang kekerasan pada rumah tangga. Terus kemudian pada KUHP yang mana di situ pun memberatkan kepada korban-korbannya. Mungkin kalau teman-teman baca ya di dalam KUHP itu salah satunya mungkin misal ya, ini saya ambil permisalan tentang saksi yang berada dalam acara pidana itu. Di situ korban dapat melaporkan kalau ada 2 saksi, bisa dikatakan saksi kalau itu ada 2, itu secara pidana. Padahal dalam Permendikbud ini itu nggak harus 2 saksi, 1 saksi dengan tambahan bukti lain seperti bukti elektronik, bukti cek atau bukti video atau bukti pakaian atau apapun itu sudah bisa. Jadi saya rasa ini sangat memudahkan loh untuk korban. Iya betul. Jadi korban pun kalau mau melapor jadi nggak takut karena ada buktinya. Kalau sebelum adanya ini kan korban takut ya, karena saksi pun juga bingung. Sekarang cara logika kekerasan seksual terjadi, ya masa ada saksi? Ya enggak sih? Itu kan kekerasan seksual terjadi itu kan pasti di tempat yang gelap, tempat tertutup, betul lah. Gimana mau ada saksi? Kalau ada pun ada saksi, dia kan yang menolong secara detik itu juga, ya enggak sih? Daripada dia harus melihat, mending dia menolong kan? Iya betul banget, karena ya semakin berkembangnya zaman nih, teknologi udah ada, CCTV juga udah ada. Terus jadi lebih memudahkan korban buat melapor gitu. Kalau dulu memang masih teknologi belum begitu berkembang ya. Jadi saksi itu belum begitu konkret. Maksudnya saksi kan juga bisa kayak disuruh jangan semisal nih memang tahu nih saksi bener-bener saksi tapi dibungkam gitu kan bisa. Ini kalau teknologi kan nggak bisa ya, maksudnya dia ya mungkin bisa dihapus atau diedit masih bisa, tapi kalau semisal dalam satu waktu langsung melapor nih bisa langsung kan si pelaku ini langsung dijerat gitu. Iya benar tuh. Tapi sebelum adanya Permendikbud, bukti elektronik ini kurang dianggap tidak sebagai penguat. Tapi dengan adanya ini bukti elektronik pun satu chat itu pun bisa menjadi penguat gitu. Iya betul. Iya betul. Tapi kan kalau chat bisa diedit tuh. Nggak hanya chat. Ya, tapi konsep makna daripada pendamping di sini dalam Permendikbud adalah 100% kita percaya kepada korban. Terkait nantinya ke depan itu hasilnya adalah korban paling victim atau tidak, itu adalah hasil akhir. Di sini konsep dari pendamping adalah kita percaya 100%. Makna daripada percaya ini kan secara konkret kita udah pasrah sepenuhnya, itu lagi ada kata tapi atau dan bagaimana atau semacamnya gitu. Iya. Terus next lanjut langsung ke pertanyaan berikutnya, yaitu dengan disahkannya UU tersebut nih mahasiswa akan merasa aman dan nyaman gak? Karena inti poin tersebut kan menurut kakak benar apa enggak gitu? Karena salah satunya ya dari Satgas PPKS-nya harus
harus ada di setiap universitas, kan harus ada Satgas PPKS ini untuk membantu mahasiswa dan mahasiswinya kalau ada terjadi kekerasan seksual di lingkungan universitas gitu. Harusnya harusnya nyaman dan aman ya. Tapi yang perlu kita garis bawahi di sini adalah Permendikbud paling besarnya adalah Satgas. Nah, itu bagaimana kampus mengimplementasikan tim Satgas ini di setiap kampusnya adalah Iya. pastinya setiap kampus mempunyai kultur masing-masing. Contohnya dalam Satgas ini kan harus ada yang namanya tim pansel ya untuk pembuatan tim Satgas. Iya, Apakah betul. pansel itu sudah sesuai dengan Permendikbud adalah sehingga terciptanya Satgas ini adalah kalau panselnya saja sudah Tidak sesuai. pembuatan pansel ini tidak sesuai dengan Tidak di jelas, Permendikbud, artinya Bapak Satgas ini tidak sah itu loh. Kan seperti itu ya harusnya Iya, itu loh. harusnya. Tapi ya semoga di USM enggak ya, semoga Enggak udah dong, sesuai dengan iya, Permendikbud ya, tim panselnya sehingga sekarang Satgasnya juga. Tapi yang menjadi saya pribadi ya dalam perspektif saya sejauh ini kalau Satgas USM sendiri kurangnya sosialisasi sehingga mahasiswa itu kurang mengenal itu Iya, adanya betul. Satgas gitu loh. Gimana mahasiswa mau Iya, merasa betul. nyaman dan aman karena mahasiswa aja nggak tahu adanya Satgas gitu loh. Ya Iya, nggak karena sih? iya kita Ya. bingung gitu cara melapornya tuh gimana. Iya, bingung kan karena itu tadi Mm-mm. nggak ada sosialisasi dari tim Satgas. Bukan nggak ada ya, tapi kurang. Belum, Konteksnya iya adalah kurang aja. Karena Kurang. juga disahkannya Satgas PPKS di Universitas Semarang belum semuanya tahu juga gitu. itu Oh, tadi. ternyata ada Satgas PPKS di Universitas Semarang, yaitu karena kurangnya sosialisasi. Iya, kurangnya sosialisasi. Jadi kita kalau mau lapor pun bingung nih harus melapor kemana dulu, ya kan? Iya. Karena anggota-anggota dari Satgas PPKS-nya pun juga kita belum tahu gitu, Ya, harus bahkan melapor kemana nggak dulu. tahu ya Iya, adanya bahkan nggak Satgas tahu. atau nggak. Iya, Satgas betul. itu apa Betul, tuh? betul Mungkin banget. nanti kalau Pak WR3 nonton ya Pak ya. Sosialisasi itu Pak Satgas. Iya Pak, sosialisasi harus ya Pak. Kalau bisa sebulan sekali lah. Itu tapi jadi tugas mahasiswa bersama juga sih terkait Iya. sosialisasi ini. Mungkin teman-teman yang sudah tahu nanti kalau mungkin punya kawan yang kawannya terjadi seperti ini mungkin bisa mensosialisasikan secara pendekatan emosional. Meskipun itu nanti juga menjadi tugas utama tim Satgas untuk sosialisasi, tapi ini juga menjadi tugas mahasiswa umum juga. Iya, dari orma pun juga bisa, lingkup orma Ya. kayak semisal dalam satu lingkup orma kita kasih tahu atau bisa sosialisasi singkat lah ya mengenai si Satgas ini gitu. Jadi ya namanya mouth to mouth ya, mulut ke mulut aja. Oke, karena kalau di jadi Satgas PPKS ini kalau semisal gak ada di universitasnya itu ada yang namanya ancaman untuk si universitas ini penghentian bantuan keuangan dan juga penurunan tingkat akreditasi kalau dari UU-nya sendiri Ya, gitu. dalam Permendikbudristek itu juga dinyatakan bahwasanya setiap kampus yang tidak menerapkan Satgas ini pasti kampus itu akan di narasinya Penghentian bantuan Nah, keuangan ya. sama penurunan tingkat akreditasi. ya benar. Itu juga menjadi bagian dari Permendikbud. Maya waktu pembentukan Satgas ini sebetulnya mekanisme menuju ini pun sangat banyak dinamikanya ya. Apalagi Permendikbud ini kalau kakak tahu nih sempat dikabarkan pro kontranya itu terkait konsen atau persetujuan Iya, yang mana betul, di betul, nomor betul. 5 ya kalau nggak salah, mungkin kalau Iya. saya salah ya nanti dikoreksi ya, nomor 5 kalau nggak salah itu terkait konsen atau persetujuan. Sekarang gini narasinya, kalau ada yang setuju videonya diupload maka itu nggak jadi persoalan. Nah, secara logika kita tarik dulu benangnya, persetujuan ya, konsen ya. Seharusnya makna daripada konsen ini dapat diartikan bahwasanya hal ini menunjukkan kita siapa korban, siapa pelaku. Sekarang gini, ada nggak sih kekerasan seksual yang adanya persetujuan? Kalau adanya persetujuan nggak mungkin dia lapor dong, ya nggak Iya, sih? betul. Makanya dia lapor tuh karena nggak setuju. Iya, Nah, kita makna itu tuh pakai itu kontroversial logika. juga sih. Ya seharusnya berpikirnya seperti itu ya, tapi mungkin ada beberapa pihak yang berpandangan bahwasanya konsen atau persetujuan ini kalau disetujui nanti ya berarti itu membuka ruang persinian baru. Nah mungkin itu konsep berpikirnya gimana juga saya nggak tahu ya kalau itu ya. Yang berhubungan sama hak manusia juga gitu, hak asasi manusia juga. Iya, tapi kan kita tarik benang ulurnya tadi kan, makna daripada konsen di sini nih loh. Ya itu emang harus disek dulu gitu, harus diteliti dulu benar adanya atau memang gimana. Memang betul di pasal 5 ya, emang beberapa yang di pasal 5 ayat 1 dan 2 itu Ya. emang agak kontroversial.
Ya, Iya. tapi seharusnya Oke. nggak menjadi kontroversial ya, itu malah menjadi pendukung kita gitu loh. Ya nggak sih, memudahkan kita, kan dia nggak setuju. Ada alasan narasi yang konkret kan dalam poin pasalnya itu kan. Iya. Jadi kita bisa tahu mana korban mana pelaku ya kan. Iya, Pakai betul, konsep betul, itu. betul. Kalau setuju dua-duanya berarti nggak ada korban dan nggak ada pelaku. Iya, nggak ada, gitu. nggak mungkin diusut kan nih. Iya, makanya. Ini agak payung victim juga kalau si korban melaporkan tapi dia malah mengiyakan gitu kalau videonya disebarkan ya. Memang agak aneh ya. Di USM kan udah mengesahkan Satgas ya. Nah, kira-kira kakak tahu gak kalau kita mau melapor itu harus kemana dulu? Mungkin tadi menyinggung yang tadi juga Oh, iya. kiranya sosialisasi. Mm-mm. Sejauh Tapi ini kalau kakak tahu sepengetahuan nggak? saya melalui email, Melalui email. ada yang namanya email Satgas, tapi nggak tahu emailnya itu ditaruh di mana, di GWSM atau di apa, taruh di Plang atau apa, saya juga nggak tahu ya. Karena yang saya tahu juga Permendikbud itu juga kan itu kan pencegahan ya. Mungkin kan lihat di WSM sendiri ada nggak sih plang-plang atau papan-papan terkait pencegahan kekerasan seksual? Pernah nggak sih lihat? Nggak ada kan? Gak pernah. Nah itu mungkin bagian dari Permendikbud tuh harus diimplementasi loh hal itu Iya, loh. betul. Nggak cuma mengancam Iya. akan universitas kalau nggak ada Satgas PPKS-nya akan diturunkan akreditasinya, tapi juga Dari kampusnya itu implementasinya itu juga iya. karena bukan pemakaian plang itu kan sebagai salah satu mekanismenya. Kalau dalam Permendikbud itu narasinya kita harus sosialisasi, pencegahan sosialisasi kan ya itu tadi tim Satgas Iya, ya. Terus yang kedua mungkin bisa menempelkan plang-plang atau apa ya, seperti kalau teman-teman layar itu ya mungkin anak korma tahu Layar, apa layar iya. gitu-gitu, kita harus Layar. sosialisasi layar atau apa gitu ya. Ya memang ini harus Satgas PPKS harus dibuatin IG ya biar mahasiswa pun juga tahu gitu karena perlu IG ya. sosmed itu penting banget zaman sekarang. Apa-apa kita nyarinya di sosmed. Jadi harus cepet Kalau nggak nanti dibuatin bikin akunnya. podcast kayak gini ya tim Satgas ya, buat Oh sharing-sharing iya, gimana boleh. mekanisme pelaporannya gitu Iya, ya. betul. Iya. Next kali ya kita ngundang Satgas PPKS. Ini saran ya, ini saran ya. Saran, Jangan iya, sampai bisa, saran bisa. ini keluar dari sini. BKPH ya? Oh, BKBH iya. Iya, kalau nggak salah ya itu ya Iya, namanya. BKBH. Nah itu sebetulnya sebelum terbentuknya Satgas ini FP kan juga berkecimpung di situ ya, Iya. terkait volunteer tentang kekerasan seksual. Tapi karena adanya Satgas ini harapannya segala forum, komunitas ataupun aliansi yang terkait dengan kekerasan seksual ini dapat balance gitu, sejalan dengan Satgas, tidak tumpang tindih, apalagi sampai dihapuskan itu kan sangat menyedihkan gitu loh kalau forum-forum lain dihapuskan untuk berpajak pada Satgas. Harusnya enggak, mungkin nanti BKB atau LBH itu tadi atau FP atau apapun itu dapat berjalan seiringan dengan mana kita sebagai pendamping di sini kan kita nanti mengantarkan kerugian ini kepada Satgas. Iya, betul. Nah, nantinya yang melakukan advokasi adalah Satgas, memberikan ruang aman, memberikan advokasi dan melakukan investigasi dan semacamnya itu adalah Satgas. Kita kembalikan, kita di sini posisinya sebagai pendamping, harusnya kan seperti itu. Tapi ya itu tadi mungkin kita kurangnya sosialisasi, komunikasi. Ya, jadi agak salah juga gitu. Oke, itu mungkin pembahasan untuk hari ini ya tentang Satgas UU Permendikbud dan juga Satgas PPKS di Universitas Semarang gitu. Ini mungkin buat acuan juga buat mahasiswa di luar sana, nggak cuma USM, di universitas lain juga harus adanya kritis terhadap UU yang ada di Indonesia begitu. Tuh, bener banget sih. Itu juga mungkin ya Permendikbud dan UU PPKS ini sebagai solusi sekaligus implementasi dari pemerintah atas keresahan kekerasan seksual di negara kita. Iya, Yang betul. mana di Jawa Tengah itu menjadi nomor 1 di negara di Indonesia itu loh. Jawa Tengah menjadi nomor 1 di Indonesia kekerasan tertinggi. Di Jawa Tengah sendiri siapa? Yaitu Semarang gitu. Iya, Semarang juga termasuk ya. Dan itu kebetulan memang kebanyakan di universitas juga, di lingkup di universitas juga universitas. gitu. Oke, itu aja pembahasan kita hari ini di Opima, Opini Mahasiswa. Makasih banget buat Kak Citra udah Sama-sama, mau Kak. dateng dan udah mau Ini diajak boleh closing ngobrol nih. statement nggak? Boleh banget, boleh. Nih kalau mau kepoin dari
IG-nya Kak Citra juga boleh nih. Atau dari BEM-nya boleh, Ya, boleh. Ah, Langsung aja. closing statement-nya ya. Mm-mm. Ngambil dari salah satu filsuf Iya. Italia yakni Cicero. Dia pernah mengatakan solus populi suprema lex exto, atau yang artinya hukum tertinggi adalah keselamatan rakyat, atau keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Artinya bahwa Permendikbud ini untuk rakyat juga. Wah, keren. Wow, ini keren banget ya dari Kak Citra nih. Boleh nih IG-nya biar pada kepo-kepo juga. Wah, ini Kak, keren banget sih. Boleh dipromosiin kok IG-nya. IG-nya juga. Iya. BEM, dari BEM juga boleh kok. Mungkin nanti bisa teman-teman follow @BEMUSM. Iya, BEM USM ya. Dan juga jangan lupa kepoin IG-nya UKM Promise USM. Terus jangan lupa klik loncengnya buat ngedapetin notifikasi kalau ada postingan terbaru, dan juga subscribe YouTube-nya USM Promise. Oke, UKM Promise. Oke. Bye bye.